banyak orang tuh ya ketika kita naik gitu kan banyak orang juga pasti nggak suka sih mikirnya wah anak ini apa mengejar apa gitu, tapi nggak, aku adalah satu tipe orang yang aku adalah orang yang tidak pernah berambisi untuk mengejar suatu posisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast with me Adinda Islamia as a podcaster here. Teman-teman apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menemani Anda semua di rumah atau dimanapun berada. Kembali lagi kepada program kami yaitu Kreasan Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa saksikan juga podcast kami setiap Senin malam pukul 19.30 sampai dengan selesai. Okay, in this video, I will not be alone again because I have a special guest. He is known as an intelligent man and a successful man. Okay, biar nggak nunggu lama langsung aja kita undang Karake. Okay, Karake, how are you today? Okay, saya hello dulu ke pemirsa. Oke. Alhamdulillah. Iya, kita udah lama ya nggak ketemu. Terakhir kesini kapan Karake? Aku terakhir ke situ 2018. Sekitar 2018-an ya. Udah masih SMA. Iya, sekarang. Tapi nggak tinggi-tinggi nih. Insya Allah ya. Iya. Oke, mungkin pemirsa baru tahu ini Karake. Karake itu salah satu sahabat PMI di sini dari dulu, bergabung juga dengan PMI. Nah, mungkin sebelum kita ke penjelasan yang lebih dalam tentang kehidupan Karake atau apapun, Karake boleh memperkenalkan diri Karake dulu. Oke. Ini bingung nih bahasa apa hari ini ya. Jadi ya teman-teman semua ini kameranya di sini ya. Nama saya Narendra Ning Ampel Denta. Ya, nah itu sejarahnya gimana tuh bisa dipanggil Karake? Mas Rake kok bisa dipanggil Rake? Iya. Jadi ini Mbak Dinda kadang. Ini yang menjadi PR buat aku pribadi. Iya. Setiap tahun ajaran baru. Setiap tahun ajaran baru. Kadang nilai nggak input kan? Ini nilai buat Rake apa buat Narendra itu sama. Jadi, nama aslinya siapa nih? Tetap Narendra Ampel Denta, tetap panjang. Tapi karena bapakku nih Jawa banget, Jawa sekali. Kalau di bahasa Jawa Kawi itu Narendra Ning Ampel Denta, Narendra artinya raja, pemimpin. Ning itu di Ampel Denta itu pesantren nasional Ampel. Rake itu karena aku lahirnya di hari Rabu Wage. Jadi itu Rabu, sejarahnya. Ya. Tapi kenapa jadi Rake? Karena kalau Rage kepleset jadi Ragil, anak terakhir. Jadi doanya jelek karena aku anak pertama. Oh iya. Tapi kalau mau manggil Narendra ya monggo, mau ngambil Rake juga monggo. Tapi aku biasanya panggil Rake. Iya, pas datang ke sini kan dipanggilnya Karake. Nah, pas saya cek profilnya, kok namanya Narendra ya? Dipanggil Rake dari mana? Gitu. Kalau di sekarang aku kalau misalkan ketemu orang baru karena malas menjelaskan lagi, jadi aku wis Narendra aja lah. Berarti sekarang well known-nya Narendra ya? Rake aja lah. Oh, Rake. Kayak kalau di sini memang kalau di istana kita panggil Karake ini Karake bukan kan Narendra. Terlalu panjang ya, udah suka. Iya. Narendra 3. Mending lebih singkat ya, Rake. Oke. Karake sekarang ini lagi sibuk apa nih? Sibuk saat ini di rumah aja karena pandemi. Tapi kuliah tetap jalan. Kuliah tetap. Jadi sekarang kuliah online ya. Kita nggak bisa tetap muka karena lagi pandemi. Jadi tetap memutuskan tetap di Indonesia dekat dengan keluarga. Jadi kuliah tetap online. Ngomong-ngomong Karake kuliah di mana nih? Boleh dong kita cerita sedikit. Alhamdulillah, aku sekarang kuliah di Jerman. Oh, di Jerman. Ambil jurusan yang ini orang bakal nanya lagi di jurusannya. Iya. Bakal panjang lagi nih. Ini cuman jurusan apa tuh? Setengah jam cuma ngomongin perkenalan aja. Aku ambil jurusan teknik interdisipliner. Ya kan di Hochschule Rhein-Main. Itu dekat Frankfurt. Apa? Hochschule Rhein-Main. Hochschule. Oke. Nanti tak tulisin. Pemirsa catat ya. Iya, Hochschule Rhein-Main. Nanti bisa lihat di kolom komen. Iya. Oke. Gitu. Next. Ya, terus apa namanya? Aku ambil teknik interdisipliner ya. Itu teknik yang belajar semua. Interdisiplin ilmu. Ya kan? Iya. Dengan ambil penjurusannya aku ambil di studi pembangunan negara berkembang. Development Studies. Keren banget. Ngomong S1 atau S2 nih? S1. Oh, S1. Aku juga ikut organisasi Mapala di sana.
Apa tuh, bisa dijelaskan? Mahasiswa paling lama. Karena dulu sampai sekarang. Jadi doakan aja nih teman-teman PMI, tolong didoakan deh. Supaya nanti balik lagi udah. Amin. Iya ya. Mau balik lagi kapan nih Kak Rake kira-kira rencana ke Jerman? Bulan Desember kayaknya, insya Allah. Nunggu kondisinya ini ya. Kondisi juga, terus juga. Karena Februari udah mulai ujian, jadi biasa Januari Desember itu kan persiapan. Kalau di rumah kayak lebih enak persiapan di sana langsung ya, di perpus atau apa. Jadi itu aja. Menurut Kak Rake kuliah online ini nggak apa-apa ya, sedikit kita sharing tentang kan sekarang kan lagi ramai-ramainya pembelajaran online. Itu sebenarnya mempermudah atau malah kayak ribet gitu sih Kak? Kuliah online jadi sebenarnya itu menjadi perdebatan juga ya. Sambil contoh misalkan kemarin aku ambil teknik misalnya. Iya. Sangat tidak mungkin kita kuliah teknik tanpa nge-lab. Masa kita ngeliat video, tolong ini kita dicampuran nggak mungkin. Iya. Yang ngambil sipil juga ya masa kita kayak main game tahu-tahuan juga. Iya. Tapi memang itu yang menjadi tantangan karena pendidikan kan proses harus berjalan. Iya. Ya kan, jadi terlepas dari apapun yang pro kontranya, menurutku ini udah cara paling terbaik untuk itu. Bahkan Jerman pun juga kesulitan kok. Sampai akhirnya kalau di kampusku kita kalau nge-lab itu ada bagi-bagi orang ya. Iya. Jadi seharian untuk nge-lab biasa sehari kan bisa banyak kelompok, kita sehari itu dibagi. Misalnya cuma 2, biasa bisa langsung seret 1. Jadi ya aku menurutku proses pendidikan harus jalan. Iya, tetap ya, mau kondisi apapun. Mau kondisi apapun, ya kan. Jadi kita tinggal mengikuti harapannya, semoga kita bisa tatap muka lagi ya. Karena kan feel-nya berbeda ya. Iya pasti. Ya kan, kalau misalkan kita ngajar di kelas, ibu guru ngajar di kelas ada yang anak yang kesulitan, kan kita bisa, ini kenapa nak? Ya kan. Iya. Tapi kalau online gimana? Bisa aja nanti misalkan dimatikan, terus sambil tiduran. Iya, benar banget. Mobile Legend ini nggak tahu kan? Ini berdasarkan pengalaman atau? ya semuanya yang mengalami kan. Kalau banget. Misalkan Dinda lihat di Instagram, di Twitter ada jokesnya. Iya. Kadang lupa di mute lagi. Bu, tolong itu ada tamu ya. Oke. Nah, berbicara tentang dunia perkuliahan, kakak ini aktif di organisasi apa aja nih? Waduh, aktif di apa aja? Iya, karena aku lihat Instagramnya ya, itu kakak ini benar-benar aktif ya di organisasi ini, organisasi itu, dan banyak diundang oleh orang-orang hebat juga nih. Boleh cerita dong sedikit? Nah itu yang undang juga aku bingung, diundang mau ngomong apa juga. Tapi bukan gimana ya, karena itu mungkin kecebur aja kali jadi aktif. Dari 2017 itu didorong untuk jadi ketua PPI Frankfurt dan sekitarnya. PPI Frankfurt dan sekitarnya itu masih kota. Lalu tahun depannya didorong juga menjadi ketua badan pengawas PPI Jerman. Jadi PPI Jerman itu ada eksekutif PPI, ada yang mengawasinya, ya edukatifnya lah BPK-nya, mengaudit. Jadi badan pengawas kegiatan dan keuangan PPI Jerman, jadi ketua, jadi ngawasin PPI Jerman. Di tahun yang sama diamanahkan juga jadi ketua komisi kepemudaan di PPI Dunia. Itu. Oke, mungkin sebagian kita ya belum paham nih kira-kira PPI itu apa sih gitu Kak. Cerita tentang sedikit PPI dan pengalaman pertama kali kakak masuk ke situ, motivasinya apa gitu. Kalau kita bicara Perhimpunan Pelajar Indonesia sendiri ya Mbak Dinda, itu kan juga menjadi satu bagian nih, satu bundel dari lahirnya Republik ini. Ya kan, ketika dulu PPI di Belanda dulu ya ada Bung Hatta misalnya, ada Bung Hatta dan ada Sultan Syahrir di sana yang dia sering berkirim dengan Bung Karno misalkan, saling debat juga itu ada perkumpulan pelajar Indonesia di sana. Pak Habibie, presiden kita dulu almarhum, itu juga pernah menjadi ketua PPI di kota Aachen, Jerman. Jadi sebetulnya kalau dari sejarah PPI itu tidak terlepas dari berdirinya Republik, sejarahnya seperti itu sampai saat ini. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, aku motivasinya juga dulu bingung ya, motivasinya apa gitu ya. Karena pertama aku bukan orang yang berambisi untuk menjadi ketua pertama. Terus juga aku dari dulu gak punya pengalaman organisasi dari dulu. Dulu pas ikut itu langsung ketua atau anggota? Langsung ketua. Oh, langsung ketua. Itu juga bingung kenapa. Itu juga bingung karena lucunya waktu PPI Frankfurt dulu Mbak Dinda, aku baru pindah.
Jadi sejarahnya itu di PPI Frankfurt tidak pernah ada orang baru ucuk-ucuk datang, anak baru, seret masih umurku berapa, masih 19-20, itu langsung jadi ketua, nggak pernah. Biasanya umurnya 25-26. Waktu itu masih usia berapa? Usia seingat tuh kayak 20, baru ulang tahun 20. Berarti terbilang muda banget ya? Ya itu pertama kali mungkin, dan itu mungkin kayaknya yang milih ngantuk juga kayaknya. Jadi mau nyoblos yang ngantuk, mungkin saya nggak tahu. Jadi ya itu, waktu itu juga Bapak bilang, kapan lagi? Karena apa? Memanage orang itu kan, memanage organisasi dengan memanage perusahaan itu dua hal yang berbeda. Karena apa? Memanage perusahaan kita menggaji, ya pasti nurut. Iya. Tapi kalau manage organisasi kan dua hal berbeda. Ini kita tidak dibayar untuk itu. Semua kan kesadaran. Nah itu bagaimana memanagenya itu sulit. Cobalah ceburkan dirimu untuk mengatur orang. Karena orang tuh tipenya banyak. Orang Jawa seperti apa, orang Batak seperti apa, orang Sunda seperti apa. Temanku orang Jakarta kuliah di Bandung kan ngomongnya aku kamu. Iya. Dia cerita ada orang nih ngomong sama gue nih pakai aku kamu. Baper dia. Oh gitu. Iya ya kan, ini kan berbeda-beda padahal memang seperti itu. Jadi memang memahami orang itu penting. Aku belajar hal itu dari organisasi. Berarti kalau misalkan menurut Karake pribadi nih ya, sepenting apa sih kita kuliah organisasi itu penting banget gak sih buat kita? Apa misalkan kita kuliah ya udah belajar aja, organisasi nanti gitu. Apa organisasi itu jadi satu kesatuan hal yang paling penting dalam kuliah gitu? Ini pertanyaannya bagus. Menjurus sekaligus kayak kuliah. Jadi gini, kalau misalkan Dinda pernah dengar lagunya Kunto Aji itu yang pengingat, dia bilang dunia ini lebih luas dari ruang kelas. Karena aku selalu percaya gini, kalau misalnya dulu Jack Ma pernah bilang biasanya yang jadi orang besar pengusaha yang nilainya C. Jangan ditiru tapi ya. Karena apa? Karena menurutku berorganisasi ya atau apapun itu kan mengajar kita untuk berrelasi, berkomunikasi. Kembali lagi, setiap orang punya berbeda-beda, ya kan? Dengan berorganisasi kita tahu banyak tipe orang, kita belajar untuk bernegosiasi, ya kan? Bagaimana ketika ada problem di sana, bagaimana kita menyelesaikan masalah seperti apa, kita belajar menyelesaikan masalah bersama, yang itu tidak kita pelajari di ruang kelas. Tidak ada rumusnya, misalkan ROGH misalkan, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai rumus Bernoulli untuk menyelesaikan permasalahan susah. Ya kan, kalau ya bangun pesawat bisa. Tapi kalau misalkan ada konflik dua orang segala macam, kita harus pakai pendekatan humanistik tadi. Ya kan, menurutku dengan kita berorganisasi sih, salah satu keuntungan yang menurutku sangat simpel adalah kita mengenal banyak orang, berrelasi, berjaring. Karena teman itu kan juga bagian dari investasi dan rezeki. Ya kan, jadi ya memperluas lingkunganmu aja. Network ya. Betul. Networking. Itu aja. Oke, kan Karake ini kepilih jadi ketua PPI ya waktu itu. Nah, kan nggak semua orang punya skill komunikasi yang bagus. Gimana caranya biar kita tuh bisa dapat komunikasinya yang bagus sama orang gitu? Apakah itu ya emang udah bawaan, gue mah komunikasinya bagus gitu? Apakah komunikasi itu bisa dipelajari buat kita jadi sebagai pemimpin gitu loh? Kadang-kadang kan orang dipilih jadi pemimpin, nggak bisa ngomong sama orang gimana gitu. Nah itu tips Karake sendiri gimana? Akhirnya bisa berbicara di orang banyak, di depan orang banyak gitu. Sebentar, kayaknya sih aku tidak terlalu pandai dalam berkomunikasi sih Mbak Dinda. Oh iya. Iya, kadang juga mungkin orang ngantuk juga, tapi menurutku sih lebih ke menurutku mungkin kita memahami background orangnya dulu, ya kan, orangnya siapa. Terus juga ketika kita berhubungan dengan orang, menurutku yang harus ditanamkan adalah sikap menghargai aja. Ketika kalau kita menghargai orang, kita respect, kita kalau ngomong juga enak, ya kan, kita ada saling ke manusia, itu aja sih kayaknya. Terus sama pede aja ngomong. Nah iya tuh. Pede aja. Nah, jadi kepedean ini kan karena suka bablas. Nah ngeremnya dengan menghargai orang aja. Iya. Aku masih belajar tentang itu kok. Makanya kayak pertanyaannya harus tanyakan ke ahli komunikasi kayaknya. Iya. Oke. Nah di kehidupan kuliah tadi kan di organisasi, di PPI sendiri ini tuh atau di organisasi yang Karake ikutin ini, apa sih yang Karake lakuin atau kegiatan-kegiatan apa dan isu-isu apa yang Karake tanggap di organisasi ini? Oke. Saat ini kembali diamanahkan di PPI Dunia
jadi Direktur Komunikasi dan Informasi di PP Dunia. Wah, di keren Kominfo. banget. Iya, iya. Ya, di sana PP Dunia itu kan ada anggotanya 60 negara. Ya kan, kita terdiri dari 60 negara gitu. Jadi ada 60 negara di sana. Kalau tugas saya di Kominfo ini ya manajemen sosial media. Terus juga menjadi aku mengistilahkannya sebagai jembatan penyebar kebaikan aja dari yang luar ke dalam negeri. Di luar negeri ada apa sih? Di dalam negeri ada apa sih? Dan misalkan informasi beasiswa, kita mencoba untuk menyediakan profile. Ini kita lihat nih sosial media kita, ya kan? Kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti apa? Ya kan? Apa sih yang mahasiswa diaspora lakukan seperti apa? Ya kan? Jadi kita berharap dengan Kominfo di PP Dunia ini, harapannya bisa menjadi jembatan untuk penyebar kebaikan tadi, ya kan? Soalnya gini Mbak, aku percaya bahwa mimpi itu kan menular, optimisme itu menular. Ketika misalkan ada orang yang sedang galau, sedang sedih, melihat misalkan, wah ini ada satu orang yang dulu juga seperti gue, ternyata dia udah jadi apa, udah keluar mana itu. Terus juga, oh ternyata gimana cara mau jadi itu, oh lihat beasiswa. Nah ini dia. Jadi fungsi kami dan tugas kami mencoba sebisa mungkin untuk menjadi penyalur kebaikan dari dalam luar negeri atau dari luar ke dalam juga. Ngomong-ngomong beasiswa, Kak Rake kerja ke Jerman ini gimana nih caranya? Beasiswa orang tua dan kerja juga di sana. Aku dulu sempat ini Mbak Dinda, aku dulu sempat jadi, kalau aku ceritain itu sedih juga ya, jadi ngosek-ngosek WC. Ya, oh ya Allah, iya. Ngosek-ngosek WC gitu. Boleh diceritain. Kan ini kisah inspiratif. Ngosek-ngosek WC itu lihat ya Allah gajiku kadang. Cuman ya gimana? Aku dulu pernah kerja di ini Mbak Dinda, di hotel. Oh, di hotel bagian apa? Ngosek WC. Iya. Housekeeping, yang masuk ke kamar tok housekeeping gitu. Itu pas lulus sekolah? Pas lagi libur. Oh, pas lagi jadi libur. Kita bawa gerobak gitu kan, housekeeping, kita bersihin kamar mandi segala macam. Jadi kalau tak ingat-ingat itu, waduh, ini yang pengalaman yang tapi terbayar ya Kak? Terbayar, pengalaman yang memang kita nggak bisa beli, ya kan, rasa itu. Jadi itulah suka dukanya kadang. Orang lihat dengan foto-foto di Instagram tok jalan-jalan, tapi di balik itu kan ada banyak tangisan sebelum ujian. Kerja yang waduh nih akun banknya harus terisi lagi. Nah itu berarti ngerasain dari titik bawah juga ya? Harus merasakan. Iya. Udah, oke. Kan aku juga lihat dari Instagram Kakak nih, banyak kenal sama pejabat-pejabat. Iya itu. Sana kayak apa aja Mbak? Kan lebih banyak kepada, kayaknya relasinya juga ada dengan Pak Ganjar Pranowo ya. Waduh. Iya itu. Kan itu menurutku wow, karena kayak udah bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pak Ganjar Pranowo. Makanya di situ aku tadi menanyakan gimana sih Kak caranya kita bisa terhubung sama orang-orang hebat seperti itu gitu. Apa perlu keberanian diri yang seperti apa gitu. Ini yang orang kadang suka salah, sebenarnya dekat juga enggak, jauh lah itu. Pak Ganjar adalah satu tokoh yang memang tokoh yang salah satu gubernur, salah satu pejabat yang memang terbaik ya, salah satu yang terbaik di Indonesia. Iya. Tapi semua itu ngalir aja sih Mbak. Aku kenal sama Yai NH, kenal sama Dinda sebenarnya pendekatan yang sama gitu. Jadi ngalir aja. Jadi aku nggak pernah terpikirkan untuk misalkan bisa kenal sama Yai NH, bisa kenal sama A, bisa kenal sama B, sama C gitu. Karena sesuatu kalau kita kejar terus kan. Jadi ngalir aja sih, aku juga nggak tahu kenapa itu ya. Mungkin tiba-tiba ketemu di jalan apa juga nggak ngerti. Jadi kalau ditanya kenapa bisa, aku nggak tahu jawabannya ngalir aja. Oke. Mungkin sih kalau Bapak pernah bilang itu bukan sesuatu yang kebetulan. Contohnya apa? Itu mungkin adalah akumulasi dari kebaikan kecil Dinda yang pernah Dinda lakukan. Ambil contoh, ada batu di jalan, dipinggirkan satu. Ada misalkan ada orang tua nyebrang, disebangkan. Mungkin efeknya nggak kerasa sekarang, tapi nanti lama-lama menumpuk jadi sesuatu yang mungkin sangat membantu Dinda ke depan. Jadi aku percaya itu sih, mungkin ada hal-hal kebaikan kecil yang kita lakukan yang lama-lama membantu kita, mengarahkan kita ke satu jalan yang mungkin inilah jalan yang memang kita cari mungkin. Lebih ke sana. Jadi aku nggak punya jawaban pasti untuk itu. Oke. Nah, aku pengen sedikit tahu cerita tentang gimana manis pahitnya kehidupan Kakak. Ya, tadi kan baru sedikit yang host request itu kan baru sedikit. Nah, gimana ketika Kakak benar-benar lagi
keadaan down gitu, apa yang kakak lakuin gitu? Aku nggak tahu ya Dinda, seiring umur bertambah kan semakin dekat dengan Tuhan Masya Allah. kan pasti ya, karena apa namanya ya, kembali lagi biasanya kalau orang kan ngeliat orang kuliah di luar negeri kan dilihatnya ya foto lagi jalan-jalan, tapi di balik foto itu kan ada sesuatu yang tidak terlihat, ada luka. Reward habis dia jempalian belajar misalkan gitu. Kadang kalau aku lagi mumet, aku pertama gini sih, aku kalau lagi mumet atau mau ujian, simple ujian, aku selalu pertama kontak ibu bapak, orang tua nomor satu ya, mohon doanya, ya tolong doanya. Guru-guruku SMP SMA, aku masih chat semua tuh, Bu, saya mau ujian besok, saya mau ini, sapam sekolahku dulu SMP SMA masih, Pak saya mau ujian besok, mohon doanya. Wah, ya keren lah gitu, mohon doanya ya gitu, karena aku merasa ada sesuatu yang di luar kendali kita, yang di luar batas kemampuan manusia, yang itu kita butuh sering-sering harus mengetuk pintunya. Itu aja sih, karena kalau orang nanya, masalahnya sampai sekarang masih bisa ketawa-tawa aja, aku bilang karena dua orang tua aja, sama dua kiai, sama dua teman-teman aja. Itu aja sih. Kalau kisah paling yang nggak enak banget dalam diri kakak gitu? Wah, ya apa namanya, misalkan ya, ambil yang simpel aja, misalkan sampai sekarang kan belum lulus itu juga satu hal yang waduh gimana nih umur dari segini nih ya kan, satu. Terus juga apa namanya, dulu apa namanya, banyak orang yang ini Dinda kadang kuliah ke Jerman tuh sebagai lari dari SBMPTN misalnya. Kita kuliah ke Jerman gitu, ternyata Anda salah besar. Selamat datang lebih sulit di atau jebakan selamat datang di jebakan Batman gitu. Jadi apa namanya, kalau di Jerman tuh ini sih Mbak, apa, kita tuh DO-nya per matkul. Jadi kalau misalnya satu matkul kita kasih 3 kesempatan, kalau misalkan 3 kesempatan itu kita nggak ada, ya kita harus ke Cengkareng. Kalau Sorata pulang. Sorata pulang kan peraturannya lebih ketat. Iya, gitu. Aku pernah waktu itu ada satu pelajaran yang aku udah percobaan ketiga. Waduh pusing ya gimana kan. Ya udah, aku minta doa lagi, ya kan. Aku sampai tak datengin dosennya, ini gimana nih, hidup mati nih kan. Itu jadi lebih ke sana. Terus juga menyeimbangkan antara kebutuhan dapur dan kuliah, membagi waktu sulit ya. Tapi kakak di sana sendiri atau? Sendiri, semuanya sendiri, masak sendiri, makan sendiri, semuanya sendiri, kayak bujangannya sendiri. Iya. Kalau di kelas itu, the class conducted sama bahasa apa? Jerman. Semuanya? Semua bahasa Jerman. Nah itu awal kesana kakak emang udah punya basic bahasa Jerman? Gak ada sama sekali. Jadi, berarti belajar bahasanya? Waktu SMA tuh aku pernah les bahasa Jerman. Cuman karena namanya anak SMA ya, mungkin belum ada ke sense of urgency-nya untuk belajar bahasa Jerman. Jadi cabut-cabutan dulu. Begitu lulus SMA baru aku mau bilang mau ke Jerman, waduh gimana nih, baru mulai belajar lagi. Oh berarti kesana tuh emang usul kakak gitu? Iya dulu, belajar lagi sampai akhirnya ya udah kita mulai pelan-pelan bahasa Jerman. Sampai akhirnya punya teman orang Jerman, dan lama-lama walaupun bahasa Jermanku masih jelek sih. Bahasa Jermanku juga masih belum bagus, bahasa Inggrisnya lebih kacau lagi. Coba dong sapa teman-teman pakai bahasa Jerman. Aduh, ini kesana kan. Iya. Hai, mein Name ist Narendra dengan Perdenta und ich studiere an der Hochschule Rhein-Main. Ich wohne jetzt in Rüsselsheim am Main. So Rüsselsheim ist eine Stadt die in der Nähe von Frankfurt liegt. Translate-nya di bawah. Translate di bawah. Artinya saya senang bisa datang ke PMI. Enggak. Lebih susah bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Bahasa Jerman. Oh, Jerman ya. Karena apa ya? Kalau bahasa Inggris sih kadang kita dari kecil kan kadang sudah bersinggungan dengan bahasa Inggris ya, walaupun juga bahasa Inggrisnya masih ya yes gitu ya no misalkan gitu. Tapi ya kita tidak asing dengan bahasa Inggris. Cuma bahasa Jerman tuh kadang menurutku bahasa yang sangat sulit sih. Apalagi cara pengucapan. Aussprache bahasa Jerman. Pengucapan kita tuh sulit tuh. Iya. Terus juga mengungkapkan kalau kita lagi emosi kita tuh, kesal, senang, apa itu yang sulit.
Itu kan inti. Kadang lidahnya masih belibet ya. Lidahnya masih lidah Jawa, makanya masak nasi. Iya. Oke, seputar kayaknya saya tertarik juga nih seputar kehidupan di Jerman. Hal yang pertama pengen saya tanyain sih kira-kira gimana toleransi di Jerman itu, Kak? Oke. Kadang tuh gini Mbak Linda, karena aku lihat orang Jerman itu kadang sampai terharu. Kadang aku punya teman baik namanya Yani. Dia itu kadang suka ngingetin, Rake nih hari Jumat nggak ibadah Jumat gitu. Saking segitunya. Terus juga aku nggak ngerokok, nggak minuman alkohol. Jadi kalau kita lagi berkumpul, teman-teman tuh nyiapin ini, kayak Rake ini ada piring yang tidak dicampur dengan babi misal. Ini yang ada minum tanpa alkohol, sampai segitunya. Dibilangin ya? Iya. Jadi sampai dia disiapkan malah. Itu jadi kayak, wah ini sesuatu yang menurutku hal-hal yang kita harus terapkan juga ya, bagaimana ya terus saling menghargai ya kan, toleransinya seperti itu. Nah, berada di negara orang lain gitu sama nggak sih Kak sama misalkan kita kan rame nih ada hoax atau ada apa di sana juga ada atau gimana, dan gimana cara Kakak nanggepin tentang hoax ini, perbedaannya di Jerman sama di negara kita ya? Kalau hoax itu masalah seluruh dunia ya hoax itu ya, tapi kalau kita berbicara tentang hoax itu sendiri dalam konteks kita anak muda, ya kan? Anak muda itu kadang kan satu karakteristiknya berapi-api. Iya. langsung ya kan, kalau ada ini sedikit langsung wah, apalagi rasa setia kawan nih anak muda kan gitu kan. Ada teman jatuh saling ini, ibaratnya palu gada, apa mau lu gua ada deh. Wah, palu gitu. Gada. Jadi sebenarnya ini menjadi hal yang pertanyaan ini bagus banget. Tidak, kita sebagai anak muda ini gimana kalau ada hoax ya? Karena kalau ada berita, diindepin dulu. Kita lihat diindepin dulu, ini beritanya apa sih, lihat dulu sumbernya. Kita indepin dulu. Ini beritanya bagus, bener apa enggak ya, kita indepin dulu. Terus kita lihat dari media lain, kita perbandingkan sama apa enggak, ya kan? Ketika misalkan udah ternyata ini beritanya betul, kita mau share, kita lihat dulu lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya ya. Ya kalau misalnya banyak mudaratnya nggak usah di-share, nanti malah ribut kan di grup WA. Karena anak muda kembali lagi, kalau kita bicara anak muda, jadi sebelum ini aku baca satu research bahwa bagaimana dekatnya anak muda dengan HP. Iya. Ambil contoh misalkan dari IDN itu 79% anak muda kalau bangun tidur itu ngecek HP satu menit. Iya, benar banget. Kebangun sebentar aja HP mana? Sebentar HP mana? Ya kan, bangun tidur yang dilihat langsung ada WhatsApp, Instagram, segala macam. Ya kan itu. Lalu juga sekarang 90-an% anak muda itu sudah terkoneksi dengan internet. Itu satu. Dan sekarang populasi anak muda Indonesia kan besar. Kita memasuki era yang namanya bonus demografi. Kita angka usia produktifnya banyak, dekat dengan sosial media. Jadi apa? Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga narasi-narasi positif sosial media. Itu bukan hanya tanggung jawabku, tanggung jawab kita, jangan juga tanggung jawab kita teman-teman semua. Betapa pentingnya nih. Sekarang semua bisa jadi media. Dia yang ngepost apa, apa, ya kan? Bisa apa tiba-tiba kayak misalkan di Twitter misalkan Twitter do your magic. Ya kan? TikTok. Kayak TikTok misalkan. Sekarang orang pada pakai TikTok semua. Misalkan banyak dulu kalau misalkan ada calon presiden Amerika tuh Bernie Sanders pakai TikTok dia juga. Bagaimana sekarang ini udah menjadi bagian dari hidup kita, ya kan? Bahwa kita bisa menjadi media kita sendiri dengan ini dan lebih berhati-hati ya. Tanggung jawab kita juga sebagai moral. Jadi karena sekarang makanya Dinda, sekarang tuh kita perang nggak hanya bukan bedil-bedilan ya dulu, bedil-bedilan tuh pasti bahasa bedil. Pakai senjata, bedil-bedilan. Iya, bedil iya. Sekarang perangnya di sini. Hoax apa segala macam, ya kan? Ada di grup WA, apalagi pilkada sekarang. Kadang yang tadinya dekat malah jadi perpecahan. Iya, gitu. Jadi kadang sosial media itu kadang mendekatkan yang jauh, tapi di satu sisi bisa menjauhkan yang dekat. Iya. Tergantung kita aja. Apalagi anak muda lagi, harapan lah Dinda punya tanggung jawab besar dengan teman-teman. Iya. Oke, Karake ini kan aku lihat juga nih, karena aku kan sebelum terawang. Iya, sebelum
ke ngundang Karake, aku juga lihat-lihat Instagram kan udah follow-followan tuh. Nah, Karake ini juga banyak terjun di dunia politik. Waduh. Gitu ya. Yang belum follow jangan lupa follow @rakenarendra Instagram, follow, Twitter, Rake ada. Boom like. Langsung aku follow sekarang. Iya, karena di situ juga banyak informasi-informasi. Kadang Karake ngisi acara di mana gitu. Dan aku lihat banyak terjun juga di dunia politik. Mungkin Karake bisa memberikan sedikit edukasi atau penjelasan apa sih sebenarnya politik itu yang bisa dipahami sama anak remaja juga, atau politik itu hanya membahas pejabat-pejabat yang atas atau bagaimana gitu. Ini kalau bisa dibilang Rake ini politisi lucu juga. Tapi gini, aku punya karena gini ya, kalau kita bicara politik kan kadang itu menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan bagi anak muda ya. Iya. Ambil contoh misalkan untuk pilpres kemarin ya, kasus baru-baru ini. Misalkan pilpres, aku nggak peduli apa pilihanmu Dinda, aku nggak peduli apa pilihan yang lain, ya kan? Ya kalau menurutku ya itu pilihanmu, biarkan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Udah, aku nggak peduli mau pilih apa aja lah, mau pilih batu, mau pilih kertas, terserah, ya kan? Sama kayak waktu pas pilpres kemarin, banyak teman-temanku yang mungkin sangat disayangkan buat nggak milih. Buat apa kita memilih kalau misalkan ya gitu-gitu aja? Jadi common ground-nya politik itu apapun kan sesuatu yang bias. Makanya ketika ada diskusi misalkan dengan anak teman-teman muda, aku selalu bilang politik itu sebetulnya kita sudah lakukan itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena politik kan adalah sebuah cara, ya kan, itu sebuah seni, sebuah cara, ada tujuannya. Ambil contoh misalkan Dinda mau keluar rumah atau kita mau keluar rumah. Gimana cara kita bisa keluar rumah? Kita meyakinkan orang di rumah bahwa kita pulang nanti jam segini nih, ketemu siapa. Kalau misalkan malam nanti kalau misalkan pulang kemalaman nanti kita ini ya, kita update. Akhirnya kita boleh keluar. Proses kita bisa keluar rumah itu kan proses kita berpolitik, bernegosiasi dengan orang rumah supaya boleh, ya kan? Kalau misalkan ada misalkan nih Dinda ada selek sama temen, ya kan? Bagaimana tuh biar bisa baikan lagi? Itu kan proses politik, ada tujuannya. Iya. Sekarang yang dimaksud politik di sini adalah itu kan untuk hubungan pribadi. Tapi yang dimaksud politik di sini adalah bagaimana hal tadi itu untuk banyak orang. Ya kan, itu banyak orang, untuk kepentingan banyak orang. Misalkan dengan politik itu kita bisa membantu yang nggak bisa sekolah, misalkan. Kita bisa dengan politik kita juga bisa membantu orang-orang untuk melihat dunia seperti apa, ya kan? Sebagai anak muda misalkan ini akses, misalkan lagi ini, kamu tahu nggak sih Dinda, kalau misalkan kita itu sebagai warga negara bisa menyuarakan bahwa ini kalau wifi nggak ada kita bisa menuntut itu juga. Itu adalah hak, ya kan, wifi di tempat publik, fasilitas umum. Itu masuk sekarang wifi kan jadi fasilitas umum sekarang. Sekarang kan makan nggak makan yang penting wifi ya. Wifi, ya kan, itu kita bisa ada hak kita di sana gitu. Jadi ya itu yang harus itu. Tapi sebelum jauh ke sana, sekarang kita lihat dulu, ini adalah politik itu sebenarnya kita sudah lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kok. Ambil contoh, aku lagi dari kampus aja. Gimana, ini pelajaran ini susah nih. Pelajaran ini susah. Tujuannya apa? Lulus. Ya kan? Cara lulusnya gimana? Gampang, punya teman yang pinter, deketin aja. Ya kan? Sering-sering duduk di depan. Pasang aja muka melas. Ya kan? Jadi nanya, ya kan? Terus juga cari soal yang lama, ya kan? Itu kan proses berpolitik juga. Deketin dosen, iya kan? Tujuannya apa? Lulus. Kalau misal udah lulus, ya udah proses berpolitikmu sana sampai selesai. Bedanya adalah politik di sini adalah politik kita bernegara. Untuk apa ya? Untuk sesama, untuk banyak orang. Jadi sebenarnya politik itu udah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman ya bahasanya itu, makanya politik itu bukan tentang si cebong dan si kampret dan si terlalu kecil kita membahas politik dari perspektif itu. Itu yang mungkin teman-teman PMI bisa kasih value itu ke teman-teman muda juga, bahwa politik lebih luas dari sekedar cebong dan kampret. Ada yang lebih penting daripada politik, yaitu kemanusiaan. Iya. Oke. Dulu Karake, balik lagi ke organisasi tadi, karena ada yang lupa nih saya mau bahas. Kan dulu kan Karake kan enggak, ini cuma cerita aja. Kan dulunya PPI kampus kan ya, di sana aja gitu. Kota. Kota. Dan akhirnya bisa beralih ke PPI dunia tuh, prosesnya pasti ada tuh, gimana Kak sampai bisa naik gitu? Gini, banyak orang tuh ya ketika kita naik gitu kan, banyak orang juga pasti nggak suka, pasti mikirnya wah anak ini mengejar apa gitu. Tapi aku adalah satu tipe orang yang aku adalah orang yang
tidak pernah berambisi untuk mengejar satu posisi. Karena kalau misalkan Mbak Dinda pernah baca buku filosofi teras misalkan, itu ada filsuf ada filsuf Stoa yang mengajarkan bahwa salah satu kunci hidup bahagia adalah kita fokus pada hal-hal apa yang kita bisa kendalikan, instead of kita berpikir hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Apa hal yang bisa kita kendalikan? Satu, kesehatanmu, menjaga kesehatan, ya kan, apalagi sih disiplinmu, ya kan. Yang kita nggak bisa kendalikan apa? Besok itu ada apa, hujan apa enggak, ya kan, segala macam gitu. Nah, sama kayak misalkan posisi apapun itu kan bukan di luar kendali kita. Kalau misalkan kita ngejar itu terus, kita akan nggak secara batin tuh buruk. Bapak pernah bilang, kayak kalau misalkan posisi jabatmu jangan dikejar. Karena apa? Kalau kamu mengejar satu hal itu, nanti perspektifmu akan menjadi sempit. Jadi just do your best. Ya, jadi nanti akan orientasinya nggak akan berbuat baik, tapi malah ke sana. Jadi kalau misalnya bisa ditanya dari dulu misalkan, kenapa bisa jadi ketua PP Frankfurt? Pertama dorongan dari senior misalkan, maju aja. Waduh, aku masih ini, dan sepanjang sejarah tidak ada sejarahnya waktu itu. Masih 20 langsung jadi ketua PP kota di kota Frankfurt dan sekitarnya itu. Karena dorongan. Masuk ke jadi ketua badan pengawas. Itu waktu pas sidang SPA itu sidang perwakilan itu juga aku tuh lucu ceritanya. Jadi setelah pemilihan ketua, itu ada pemilihan ketua badan pengawas. Aku lagi di kamar mandi, Mbak. Di kamar mandi. Balik-balik tiba-tiba lah ini dia. Ini Mas Rake jadi musyawarah dari 28 PPI kota, Mas Rake jadi ketua badan pengawas. Lah, ini kok enggak diomongin dulu aku di kamar mandi nih. Ya kan? Jadi itu dorongan lain. Lalu ketua komisi pemuda pun juga sama. Itu juga didorong lagi. Ditelepon untuk mau nggak Rake ini? Ini apa tugasnya komisi pemuda? Aku nggak tahu. Yang penting mau dulu ya. Direktur Komunikasi dan Informasi PBB Dunia itu juga aku nggak pernah minta. Itu juga karena kembali lagi itu diamanahkan aja. Jadi aku tidak pernah membayangkan untuk jadi apa. Tapi ketika amanah itu datang, tugas kita sebagai manusia adalah menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa, itu kan menjadi pertanggungjawabanmu nanti. Iya. Karena kan kebanyakan kayak mau coba tapi takut. Nah, justru karena kayak ini malah kepaksa dan akhirnya belajar ya. Bukan kepaksa lagi, tiba-tiba. Iya, didorong, waduh gimana. Oke. Karena kayak bisa dong kasih semangat ke teman-teman yang lagi nonton atau pasti salah satunya kepada santri-santri, gimana caranya tetap keep spirit di dalam hidup, jangan nyerah gitu. Gimana motivasi Karake selama sampai sekarang ini buat tetap bertahan gitu? Satu hal yang pasti bahwa kadang tuh kita lupa bahwa Tuhan tuh lebih dekat dari apa yang kita kira. Iya. Sering-sering mengetuk pintunya. Itu satu. Lalu sering-seringlah berbuat baik. Tadi aku bilang, sesimpel ada batu di jalan kita bisa pinggirin, ya kan, ada pintu orang itu dibukain, ya kan, itu hal-hal tadi yang menjadi tabungan kebaikan kita. Terus juga sering-sering minta restu juga, misalkan siapapun lah gitu. Hargai sesama itu penting. Jadi kalau misalkan apa yang dibutuhkan dari apapun di dunia ini, pertama adalah respect other dulu. Itu kunci. Ketika kita respect other kan, kita mau menjegal kan juga jadi ya kan. Terus juga rezeki akan datang pada waktu yang tepat. Itu aja sih. Mas Takung lah Mbak, semesta mendukung. Iya, Mas Takung. Melibatkan Allah ya. Iya, itu aja. Itu karena ya jangan sombong, jangan congkak, karena kita butuh. Manusia itu kan emang dari dulu. Dari dulu itu emang kita makhluk sosial. Kita saling membutuhkan. Gitu. Silaturahmi memperpanjang rezeki, memperpanjang umur. Ya. Selama podcast banyak quotes-quotes yang yang bisa dicatat ya. Iya. Oke. Terakhir dong. Bingung nih mau nanya apa lagi ya? Enggak, ini terakhir. kesan Karake terhadap pesantren motivasi Indonesia ini apa? Dari awal kenal sampai sekarang. Jadi apa yang aku salut dengan PMI ya? Aku tadi ngobrol sama Yayan tadi bahwa ini kayak podcast aku 2 tahun, aku udah sering kesini. Dari 2017 aku kesini waktu itu ke masjid.
2018 ya kan. Waktu 2018 aku justru kesini malah sama temen gue satu Nasrani kan. Iya Mas Rafael namanya. Dia sempat bilang, "Ki, ini gimana nih? Gua boleh nggak masuk pesantren gitu?" Aku bercanda, "Nggak boleh ya lu makan babi sama alkohol apa nggak boleh." Udah bercanda santai kan sini gitu. Jadi itu yang aku mau bawa juga, bahwa PMI itu mencerminkan tadi satu lingkungan yang sangat mencerminkan rasa toleransi tadi, kebinekaan kita tuh ada di sini. Ini salah satu contoh yang baik. Nggak hanya itu juga. Ya ini podcast nih misalnya. Karena apa? Aku bilang lagi tadi Dinda, bahwa kita tidak kita harus di zaman sekarang kan ya. Kemampuan berrelasi itu penting. Ini podcast kan skill. Yeah. Aku makanya kayaknya ini baru PMI aja kali ya, kayaknya yang ada podcast seperti ini, ada pelatihan food and beverage gitu. Jadi menurutku ini adalah salah satu lembaga yang menurutku sangat semangat inovasinya tinggi untuk mengembangkan anak-anaknya. Jadi aku sangat percaya akan banyak timbul pemimpin-pemimpin baru yang hebat di masa depan dari PMI. Sering-sering kesini berarti Kak Rake? Insya Allah. Aku kalau misalnya pulang pasti aku sempatkan selalu kesini. Iya. Jadi aku doakan teman-teman PMI. Aku percaya semua teman-teman semua nanti ke depan pasti akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat tuh, sama ya khairunas anfa'ulinnas. Teman-teman udah punya modalnya, semangat udah ada, semuanya udah ada, lingkungan yang baik, saling support. Aku rasa itu menjadi modal yang baik, saling menguatkan. Oke. Terakhir pesan kepada pemirsa, kepada kita semua juga, pesan inti dari Kak Rake itu untuk kita semua. Aduh. Oke. Hargai sesama. Itu kuncinya. Iya. Memperluas rezeki. Zaman sekarang jangan banyak nyari musuh lah. Iya. Saling menghargai, saling bantu. Insya Allah nanti pintu-pintu rezeki akan selalu terbuka. Kuncinya ya toleransi, hargai sesama. Oke, I say really thank you buat Kak Rake. Makasih banyak udah luangin waktunya ke sini. Jauh-jauh nih dari enggak deket situ, di Maps 18 kilo. Iya. Terima kasih banyak buat Kak Rake, semoga sukses terus. Amin. Dan apa yang dicita-citakan juga tercapai. Amin. Buat teman-teman semua, jangan lupa sekali lagi saya ingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe our channel ya, PMI TV, dan jangan lupa juga follow IG-nya Kak Rake. Tadi apa, boleh sekali lagi? Rake Narendra itu Instagram, kalau Twitter Rake_Narendra. Oke, WhatsApp nggak sekalian? WhatsApp udah, nanti DM aja deh. Oke, siap. Oke, teman-teman, itu aja yang kita bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, bisa menginspirasi, bisa memotivasi kisah-kisah hidup dari Kak Rake. Ya, kita semua pasti punya gimana manis pahitnya kehidupan kita, dan kita apa salahnya kita belajar dari seseorang gitu. Nah, itu kayak tulisannya tuh, positive mind, positive life. Ya, positive life. Dan be yourself. Ini tengah-tengah ya, be yourself. Sama itu kelihatan keep going. Maju terus. Keep going ya. Quotes di sini semuanya ya. bagus. Oke. Pemirsa jangan lupa tonton setiap Senin malam setiap jam 19.30 sampai dengan selesai di channel kita PMI TV dalam program Kreasan Podcast. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.